Tapi kan Mas Kaisang membagi-bagi buku seperti caranya Mas Gibran juga saat belusukan waktu Pilpres nih Mas. Saya duluan. Dia yang duluan daripada abang. Tujuannya buat apa Mas? Kenapa? Tujuannya untuk apa? Bagi-bagi buku itu? Ya nggak apa-apa kan souvenir biasa. Selalu bawa barang aja untuk berbagi sama anak. Modelannya sama semua ya guys. Bawaannya ngantuk. Kenapa? Kalau misalnya melihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Sekarang kan ada Mas Kaisang nih diubah aturannya, tapi sekarang Mas Kaisang dipasangkan dengan Pak Anies nih, apakah juga akan bersuara juga nih Pak? No. Peraturan itu tidak peraturan itu dijalani, peraturan itu ditaati. Itu prinsip yang disebut sebagai aturan main itu tidak diubah-ubah dalam perjalanan. Itu prinsip. Nanda main catur, tengah-tengah main catur, aturannya diubah. Repot ya. Apa itu di balik bambu ikan betok panjang melintang? Apa itu di balik pemilu ada titipan bapak yang di pilgub yang akan datang? Ya begitu deh ya. Siapapun pokoknya kalau ada titipan bapak ya nggak. Kita semua di balik suksesnya perlawanan pemilu ya. Jadi kita harus bener-bener nih, jangan sampai ada lagi pilpres yang kagak bener di jilid 2 ya nggak, apalagi nih pilgub DKI ya nggak, untuk the next presiden 2029. Salah pilih, dapur bukan ngebul, yang ada genteng rontok. Susah dah pokoknya. Oke teman-teman, segitu aja ya pantun dari saya. Thank you. Gue sebenarnya lagi gak enak badan nih. Suara gue lagi bindeng. Cuma ini sih parah menurut gue. Jadi Mahkamah Agung baru aja mengabulkan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur yang tadinya mendaftar harus berumur minimal 30 tahun, sekarang boleh kurang dari 30 tahun. Asalkan pas dilantik nanti berumur 30 tahun. Gila gak lo? Dan lo tahu nggak bahwa putusan ini hanya menguntungkan bagi satu orang saja, yaitu Kaisang, anaknya Jokowi, yang lahir pada tanggal 25 Desember 1994. Sekarang tukang jual pisang ini berumur 29 tahun. Terus nanti kalau menang pilkada dan dilantik 2025, umurnya genap 30 tahun. Menurut gua sih ini gila. Undang-undang dirubah cuma untuk kepentingan keluarga. Gila, parah. Menurut lo gimana? Komen di bawah. Pak Anies maju ke pilgub itu memang kemauan warga Jakartanya sendiri, beda sama yang ono yang menabrak-nabrak aturan demi kekuasaan. Terus ada satu lagi yang katanya nggak perlu jabatan tapi selalu muncul di setiap ada pemilu. Lu harus lihat ada yang aneh nggak nih dari foto ini ya, menjelang pilgub DKI Jakarta. Lu lihat nih, sejak kapan ya, sejak kapan Kaisang pakai baju koko, pakai peci, sejak kapan Grace Natali pakai jilbab se-Islamik itu gitu ya, sejak kapan? Ini yang kemarin-kemarin teriak-teriak politik identitas mana gitu ya, mana gitu. Lu kalau pakai peci, pakai jilbab begitu, pakai koko, pantasnya ke musola, bukannya belusukan ke warga-warga gitu. Ini yang jadi masalah ketika orang pakai peci ke musola, lu jadiin bahan omongan, ya? Lu jadiin bahan omongan. Ketika orang pakai kemeja masuk gorong-gorong, lu bangga-banggain. Ini udah lagi salah nih mindset-mindset kayak begini nih, tolol. Gue cuma menitip pesen nih, ya? Buat lawannya Mas Kaisang di DKI Jakarta, nggak usah pakai nanya kebijakan polusi pas debat, nggak usah, ya? Tanya aja, ya? Sekelas tanyaan interview kerja, ya? Emang udah apa yang Bapak lakuin sehingga Bapak terlalu percaya diri untuk menjadi gubernur DKI Jakarta? Itu satu. Terus tanya lagi, emang Bapak udah tahu Orde Baru itu apa? Coba cari tahu dulu Pak. Nah itu aja udah, ya. Lagian ada-ada aja. Kan ini aja nggak ada yang teriak-teriak politik identitas. Kemarin aja orang sholat. Rupanya udah ada yang ketar-ketir ya. Begitu hebat karisma Pak Anies Baswedan, walaupun tanpa partai. Masyarakat sipil biasa tidak memiliki jabatan apapun, hanya mempunyai integritas, kejujuran, dan rekam jejak yang baik saat menjabat, sehingga rakyat Indonesia semakin mencintai Pak Anies dan popularitasnya
semakin bersinar di dunia perpolitikan Indonesia. Bikin ketar-ketir lawan politik, segala cara dilakukan untuk menggagalkan beliau, termasuk sekarang di Pilgub DKI. PKS mulai diiming-imingi jabatan wagub dan menteri supaya tidak memberikan dukungan terhadap Pak Anies Baswedan. Semoga PKS istiqomah, tidak merusak citranya sebagai partai hanya untuk dengan keuntungan sesaat yang selama ini sudah dibangun, ya kan, sebagai partai oposisi yang kuat. Salam perubahan. Banyak yang komentar menanyakan pendapat saya tentang Pak Anies nyagup di Jakarta. Bagi saya, so what? Nggak ada masalah, karena nyagup beda dengan jabatan menteri. Kalau jabatan menteri itu jelas presiden yang memilih, ya, sebagai pembantu presiden, berkoalisi artinya. Sedangkan kalau gubernur itu pilihan dari warga Jakarta, ya, jadi ikut kontestasi lagi, ya, dipilih oleh rakyat Jakarta. Ya sah-sah aja, bukan berarti Pak Anies nggak tahan beroposisi. Lain lagi kasusnya, bro, beda, karena nyagup itu tidak ada hubungannya dengan pemerintahan yang sekarang. Itu murni dipilih oleh warga Jakarta melalui pilkada nantinya, pemilihan gubernur. Jadi so what? Terserah Pak Anies. Pak Anies berhak memutuskan apa yang terbaik, dan saya yakin Pak Anies pasti tetap di jalur perubahan walaupun nanti menjabat sebagai gubernur, insya Allah kalau terpilih. Kita akan doakan yang baik-baik saja, karena saya juga lihat banyak warga Jakarta yang menginginkan Pak Anies kembali melanjutkan program-program kerjanya. Salah satunya ternyata Pak Anies itu lebih dulu kasih makan gratis ke anak sekolah SD, kasih sarapan gratis, lalu banyak namanya program-program Pak Anies yang memang harus dilanjutkan. Kita doakan bersama, semoga Allah berikan yang terbaik, ya. Kita semuanya mendoakan yang terbaik buat Pak Anies dan terbaik buat warga Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah berbagai komentar dari para netizen terkait majunya Pak Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saya kira tidak ada salahnya. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak yang ada di video terakhir tadi, bahwa tidak ada salahnya. Bukan karena Pak Anies maju ke pilkada DKI Jakarta lantas wacana perubahan itu akan ditinggalkan. Mungkin saja melalui gubernur DKI Jakarta Pak Anies menerapkan perubahan itu sehingga ada perlawanan terhadap presiden terpilih, yaitu Prabowo Gibran, yang kita tahu sendiri bahwa akan melanjutkan apa yang menjadi program Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas menyengsarakan rakyat dan melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang tak satu pun menguntungkan rakyat. Dan yang paling menarik adalah lagi dan lagi Kaisang dipermalukan oleh Pak Anies. Begitu pedenya ingin bergandengan dengan Pak Anies di Pilgub DKI Jakarta, tetapi Pak Anies ini adalah orang yang cerdas, orang yang cermat, dan mempunyai pendirian yang jelas bahwa apapun itu aturan tetap aturan dan tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh diubah hanya untuk kepentingan pribadi. Seolah-olah Pak Jokowi mempermainkan rakyat dan negara ini begitu mudahnya mengubah aturan-aturan yang ada demi kepentingan dirinya, demi kepentingan anaknya, demi kepentingan kelompoknya. Saya kira ini berbahaya, dan apa yang menjadi keputusan Pak Anies saya kira sangat tepat, dan apa yang diharapkan oleh rakyat sesuai. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.